warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12/4 dari SMA Negeri 1 Kedung Waru, Tulungagung. Kami di sini akan melakukan proyek pengembangan Arduino Uno berupa Smart Lamp otomatis. Pertama-tama kita perkenalkan kelompok kita dulu. Saya Binat Kesa Saputra, nomor absen 8. saya Mutiara Putri, nomor absen 22. Saya Maidina Aulia Putri Zahra, nomor absen 17. Saya Renvisa Putra Pratama, absen 24. Simak terus pembuatannya ya. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dari pembuatan proyek ini. Nah, apa sih latar belakang kami dalam membuat pengembangan proyek Smart Lamp otomatis berbasis Arduino dengan menggunakan sensor HCSR501 atau sensor PIR ini? Nah, latar belakang kami mengembangkan proyek ini sendiri adalah karena kami melihat banyaknya kegiatan masyarakat yang melakukan pemborosan energi listrik. Sedangkan energi listrik ini dari sumbernya sendiri semakin lama, semakin dari hari ke hari dia itu mengalami kelangkaan bahan bakar. Meskipun banyak dikembangkan energi listrik alternatif, sumber energi listrik alternatif itu, namun menurut kami selain dari alat-alat penunjangnya yang masih mahal, masyarakat juga masih kurang mengetahui apa-apa saja yang dapat menjadi alternatif energi listrik. Oleh karena itu, selain mengembangkan alternatif sumber pengganti energi listrik, menurut kami juga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi efisiensi pemakaian energi listrik. Oleh karena itu, kelompok kami ingin merancang sebuah proyek yang akan mengurangi energi listrik dengan cara melakukan penghematan energi listrik ini. Pemakaian energi listrik sendiri paling banyak digunakan untuk menyalakan lampu atau sumber penerangan cahaya lainnya. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak mungkin ada sebuah bangunan atau bahkan jalan-jalan yang tidak memerlukan lampu sebagai sumber penerangannya di malam hari. Oleh karena itu, penggunaan lampu sebagai sumber penerangan ini tidak mungkin bisa dihilangkan begitu saja di dalam lapisan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa menghilangkan penggunaan penerangan cahaya lampu, maka salah satu upaya kita untuk mengurangi energi listrik ini adalah dengan menghemat pemakaian pencahayaan lampu itu sendiri. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengembangkan proyek pengembangan Smart Lamp otomatis ini untuk bisa melakukan efisiensi penghematan energi listrik, dan diharapkan juga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam sumber penerangan lampu. Nah, pada pengembangan proyek berbasis Arduino kali ini, kelompok kami mencoba mengembangkan sebuah alat yang dapat menghemat penggunaan energi listrik dengan cara melakukan pemutusan aliran arus listrik kepada lampu apabila lampu tersebut telah selesai digunakan. Nah, pada proyek kali ini, kelompok kami menggunakan dua buah komponen utama, yaitu yang pertama adalah Arduino Uno yang akan kami gunakan sebagai microcontroller, dan yang kedua adalah sensor PIR HCSR501 yang dia akan mendeteksi sinar inframerah.
kemudian ada juga lampu yang akan kami gunakan sebagai output dari proyek ini sendiri. Nah, selain menggunakan dua buah komponen utama tadi, kami juga menggunakan komponen-komponen pendukung lainnya yang diharapkan apabila komponen-komponen tersebut telah disambungkan terhadap kode program, maka alat ini atau sensor inframerah itu ketika dia mendeteksi adanya sinar infrared di sekitar jangkauan sensor, maka lampu yang telah dihubungkan terhadap sensor dan alat kami tersebut akan secara otomatis dapat menyala. Dan begitu juga kebalikannya, apabila si sensor inframerah atau sensor PIR ini telah tidak mendeteksi adanya objek atau pergerakan manusia di sekitar jangkauan sensor, maka lampu tadi akan secara otomatis mati. Nah, kemudian untuk uji coba ini akan kami melakukan implementasi uji coba terhadap lampu yang berada di meja rias. Nah, implementasi ini dinilai oleh kelompok kami akan lebih praktis dan mudah karena keterbatasan alat dan tempat yang kami gunakan. Namun, kami dapat memastikan bahwa apabila proyek kami bisa berjalan sesuai rencana kami, dengan kata lain adalah berhasil, maka proyek ini dapat diimplementasikan terhadap hal-hal lain, seperti kita mengimplementasikannya terhadap lampu yang akan secara otomatis menyala apabila ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan, atau selain itu dapat digunakan pada lampu-lampu di jalanan atau taman-taman yang akan secara otomatis menyala jika mendeteksi adanya pergerakan manusia ataupun hewan. Nah, tentunya pengembangan implementasi terhadap hal-hal lain ini juga harus didukung terhadap alat dan tempat yang lebih memadai. Nah, kemudian untuk tujuan dari pengembangan proyek ini sendiri, tujuan utama kami adalah untuk melakukan penghematan energi listrik. Nah, dengan adanya smart lamp otomatis ini memungkinkan lampu ketika dia sudah selesai untuk digunakan, maka si lampu itu akan secara otomatis mati dan dia akan dapat menyala kembali apabila lampu tersebut dibutuhkan kembali oleh si pengguna. Nah, selain itu, pada tujuan untuk proyek kali ini adalah kita akan meminimalisir kelupaan oleh pengguna atau kelalaian pengguna setelah menggunakan lampu yang dia nyalakan. Jadi apabila ada pengguna yang terlalu sibuk sehingga dia kelupaan untuk mematikan lampunya, maka lampu ini akan sudah secara otomatis dimatikan apabila pengguna tersebut sudah tidak terdeteksi berada di wilayah lampu tersebut. Nah, selain itu, selain untuk menghemat energi listrik, proyek ini juga diharapkan dapat menghemat biaya listrik dari penghematan energi listrik itu sendiri. Selain itu, kami juga mengharapkan bahwa proyek ini atau lampu otomatis ini akan berguna memberikan kenyamanan dan kemudahan atau efisiensi untuk meningkatkan kualitas hidup para masyarakat atau pengguna dari proyek smart lamp ini, sehingga memungkinkan apabila terdapat pengguna yang mungkin mengalami kekurangan, jadi dia akan lebih mudah untuk menyalakan lampunya tanpa harus mengakses saklar lampu secara langsung. Jadi saya ini akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno R3 sebagai microcontroller yang digunakan untuk mengontrol pada project kali ini. Dan ada USB Type B to Type A yang ini akan digunakan untuk menyambungkan antara Arduino Uno ke laptop. Kemudian ada relay single yang digunakan untuk menghubungkan kabel yang terputus pada lampu tadi. Kemudian ada sensor PIR atau passive infrared yang digunakan untuk mendeteksi gerakan atau biasa disebut dengan motion detector. Kemudian ada lampu LED 5 watt sebagai outputnya. Ada steker, ada fittingan lampu.
kemudian ada kabel jumper male to female, kemudian ada kabel untuk digunakan pada lampu, terus ada obeng untuk menyesuaikan tingkat sensitivitas dan tingkat delay waktu pada sensor bir, serta ada gunting untuk memotong kabel nanti. Untuk tahap awalnya kita akan membuka steker. Kita akan melepas tutup steker ini dan kita bisa memasukkan kabel pada kutub positif dan kutub negatifnya. Kita pasangkan ini pada stekernya. Kita kencangkan agar steker dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian kita siapkan fittingan lampu, kita buka atasnya, terus kita masukkan yang ini dalam sini. Kalau sudah, kita hubungkan ini pada baut yang ada. Dan kita kencangkan. Kita hubungan yang sini sama seperti tadi, kita bentuk seperti pancing. Pasangkan lampu 5 watt pada fittingan lampu. Kemudian gunting salah satu warna kabel seperti ini dan kita akan menghubungkannya kepada relay. Kita salah satu tembaga kabel kita masukkan kepada relay yang paling kiri
kita kencangkan bautnya agar kabel pada relay dapat terkunci dengan baik. Dan satunya kita taruh di lubang relay yang ada di tengah seperti ini. Kencangkan juga. Untuk rangkaian lampu sudah selesai. Kemudian kita siapkan Arduino Uno R3 dan sensor PIR. Kita buka sensor PIR dan kita akan menemukan 3 pin, yaitu adalah pin ground, pin output, dan pin VCC. Nah, kita hubungkan pin VCC pada pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian kita hubungkan pin output pada pin nomor 2 di Arduino Uno. Kemudian yang terakhir kita hubungkan pin ground kepada pin ground yang ada di Arduino Uno. Untuk rangkaian PIR sensornya sudah selesai. Dan kita siapkan relay, dan di relay ini ada 3 pin, yang adalah pin VCC, pin ground, dan pin in. Kita hubungkan pin VCC pada relay, kita hubungkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino Uno. Kemudian kita hubungkan pin ground dengan pin ground yang ada di Arduino Uno juga. Yang terakhir kita hubungkan pin in pada pin nomor 4 yang ada di Arduino Uno. Seperti inilah rangkaian pada project Smart Lamp kita kali ini. Kemudian kita masukkan daya dari laptop dengan menggunakan kabel USB pada Arduino Uno. Lihat, ini sudah menyala. Kemudian kita tambahkan daya untuk menyalakan lampu dengan mencolokkannya pada stop kontak. Di sini saya akan menjelaskan kode program pada proyek yang sudah kami buat, yaitu membuat lampu otomatis. Nah, yang pertama yaitu ada PIR pin dan relay pin. Ini adalah konstanta yang digunakan untuk menentukan pin mana yang dihubungkan dengan sensor PIR dan relay pada Arduino. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari PIR pin dan juga relay pin. Yang pertama yaitu pin PIR pin. Nah, ini digunakan untuk menerima sinyal dari sensor pin. Ini digunakan untuk mendefinisikan variabel PIR pin sebagai konstanta integer dengan nilai 2. Nah, ini berarti sensor PIR akan dihubungkan ke pin 2 pada microcontroller. Sedangkan pin relay pin mendefinisikan variabel relay pin sebagai konstanta integer dengan nilai pin 4.
pin ini akan digunakan untuk mengendalikan relay yang kemudian digunakan untuk mengontrol lampu melalui relay. Nah, kode program selanjutnya yaitu ada bool lamp on sama dengan false. Nah, lamp on ini adalah variabel bertipe boolean. Nah, di mana pengertian boolean itu sendiri adalah variabel yang hanya dapat menampung dua nilai, yaitu benar atau salah. Nah, ini digunakan untuk menyimpan status apakah lampu saat ini menyala, yaitu true, atau mati, yaitu false, di mana nilai awalnya diatur ke false, artinya lampu dalam keadaan mati. Lanjut, yaitu ada last motion time sama dengan 0. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan waktu terakhir kali gerakan terdeteksi. Nah, waktunya ini dalam milidetik, di mana nilai awalnya itu adalah 0. Lanjut, ada selanjutnya ada long time out sama dengan 5000. Nah, ini adalah waktu tunggu atau batas waktu selama 5000 milidetik, yaitu 5 detik. Nah, ini digunakan untuk menentukan berapa lama lampu tetap menyala setelah tidak ada gerakan yang terdeteksi. Lanjut, yaitu ada void setup. Nah, pada setup ini sendiri berfungsi dijalankan satu kali saat program pertama kali dimulai. Nah, jadi pada bagian ini digunakan untuk inisialisasi. Selanjutnya yaitu ada pin mode pin input. Nah, ini untuk mengatur pin yang terhubung ke sensor peer sebagai input karena sensor mengirimkan sinyal ke Arduino. Lanjut, yaitu ada perintah pin mode relay pin output, di mana maksudnya yaitu mengatur pin yang terhubung ke relay sebagai output karena Arduino akan mengontrol relay untuk menyalakan atau mematikan lampu. Nah, selanjutnya yaitu ada digital write relay pin low. Nah, maksudnya yaitu mengatur pin relay ke kondisi low atau off. Nah, low atau off di sini maksudnya yaitu mati. Jadi memastikan bahwa lampu dalam keadaan mati ketika sistem pertama kali dijalankan. Selanjutnya yaitu ada serial begin 9600. Ini digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk debugging dengan kecepatan 9600 bps. Sehingga status atau informasi dari Arduino bisa dilihat di serial monitor. Nah, maksud dari debugging itu sendiri yang saya jelaskan tadi adalah proses untuk menemukan, memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode program yang sudah dibuat ini. Nah, lanjut yaitu ada void loop. Nah, loop adalah fungsi yang akan dijalankan berulang kali atau terus-menerus selama program berjalan. Lanjutnya di sini ada INT peer state sama dengan digital write peer pin. Nah, maksudnya yaitu membaca status dari sensor peer yang terhubung ke pin peer pin. Apakah terdeteksi gerakan atau tidak? Nah, nilai yang dibaca akan disimpan dalam variabel peer state ini. Jika sensor mendeteksi gerakan, maka nilai akan menjadi high 1, dan jika tidak ada gerakan, maka nilai akan menjadi low, yaitu 0. Nah, selanjutnya yaitu ada if peer state sama dengan high. Maksudnya yaitu jika sensor peer mendeteksi gerakan peer state sama dengan high, maka program akan mengecek apakah lampu saat ini mati. Nah, selanjutnya yaitu ada perintah if lamp on. Nilai lamp on adalah false. Nah, ini artinya yaitu lampu dalam keadaan mati.
jika lampu mati, maka menampilkan pesan di serial monitor. Gerakan terdeteksi, lampu menyala. Nah, ini seperti pada kode program yang sudah kami buat, yaitu ini serial print in gerakan terdeteksi lampu menyala. Maksudnya yaitu mencetak pesan ke monitor serial untuk memberitahukan bahwa gerakan telah terdeteksi dan lampu akan menyala. Selanjutnya yaitu mengirimkan sinyal high ke pin relay untuk menyalakan lampu. Seperti pada kode program yang sudah kami buat, yaitu perintah digital red relay pin high, nyalakan lampu. Nah, ini lanjut yaitu perintah lamp on sama dengan true. Nah, maksudnya yaitu untuk mengatur variabel lamp on ke true, menunjukkan bahwa lampu sekarang dalam keadaan menyala. Baik, selanjutnya yaitu ada last motion time sama dengan release. Maksudnya yaitu menyimpan waktu saat ini yang diukur dalam milidetik sejak Arduino menyala. Untuk mencatat kapan gerakan terakhir kali terdeteksi. Nah, fungsi milis ini sendiri adalah untuk mengembalikan waktu yang telah berlalu sejak mikrokontroler dinyalakan. Nah, waktunya itu dalam milidetik. Selanjutnya ada perintah else. Nah, kondisi ini dijalankan ketika tidak ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor peer, yang berarti bernilai low. Jika tidak ada gerakan yang terdeteksi, yaitu perintah prestate sama dengan low, maka program akan mengecek apakah lampu masih menyala dan apakah waktu sejak gerakan terakhir itu melebihi timeout, yaitu 5 detik yang sudah diatur di kode program yang sudah kami buat tadi. Nah, selanjutnya jika waktu itu melebihi timeout, yaitu 5 detik itu tadi, maka akan menampilkan pesan di serial monitor, yaitu tidak ada gerakan, lampu mati. Seperti pada kode program perintah serial print in, tidak ada gerakan, lampu mati. Nah, ini selanjutnya yaitu mengirimkan sinyal low ke pin relay untuk mematikan lampu, seperti pada perintah digital red relay pin low. Lanjut yaitu mengubah status lamp on menjadi false karena lampu sekarang mati, seperti pada perintah lamp on sama dengan false. Nah, selanjutnya yaitu ada serial print peer state. Nah, maksudnya yaitu setiap kali loop berjalan, program akan mencetak status sensor peer, yaitu peer state, ke serial monitor untuk membantu melihat apa yang sedang terjadi. Nah, lanjut yaitu ada delay 100. Nah, maksud dari delay 100 ini adalah yaitu untuk menambahkan jeda 100 milidetik sebelum memulai interaksi loop berikutnya. Nah, ini digunakan untuk stabilitas agar pembacaan sensor tidak terlalu cepat. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari kode program yang sudah kelompok kami buat ini yaitu kode ini mendeteksi gerakan dengan sensor peer dan menyalakan atau mematikan lampu dengan menggunakan relay. Jadi, jika ada gerakan, lampu akan menyala dan tetap menyala selama itu masih ada gerakan. Nah, tetapi jika tidak ada gerakan dalam waktu 5 detik yang sudah kita atur di kode program kami ini, maka lampu akan mati secara otomatis. Baik, terima kasih penjelasan kode program dari kelompok kami. Jadi dari hasil uji coba yang sudah kami lakukan, saya akan coba untuk mencobanya dengan berjalan dengan ke arah sensor tersebut ya. Ya. Seperti yang terlihat, sensor akan menangkap pergerakan saya dan lampu akan otomatis menyala.
stacks of paper left me feeling like sentience is not quite what it seems. When we last rode, it was the sun and me, with cliffs as high and fears as deep, with my magnum opus, my star. Since we last spoke, the past 11 weeks, the stacks of paper. Dari uji coba smart lampu otomatis menggunakan sensor gerak, kesimpulan yang kami dapatkan ialah dari uji coba ini kami mendapatkan suatu inovasi yang cukup membantu bagi beberapa orang di keadaan tertentu, seperti keadaan di mana ingin membuka gudang dengan keadaan ruangannya sangat gelap. Dengan sensor otomatis itu, lampu akan secara otomatis menyala sehingga memudahkan seseorang untuk tidak usah mencari saklar. Dan itu smart lampu otomatis menggunakan sensor gerak ini juga dapat dimodifikasi dengan cara menambahkan beberapa coding tertentu, sehingga saat ada pergerakan lampu akan tertahan, dan saat pergerakan tidak ada lampu akan otomatis mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Pratama absen 24. Simak Simak terus pembuatan. Iki Dikata yo. Akan melakukan proyek pengembangan Arduino Uno berupa smart lampu. selama program berjalan. Lanjut yaitu ada alat yang lali. Istilahnya tak kene iki. yang dihubungkan